Naruto Uzumaki. Ya, dia adalah karakter utama anime dari serial Naruto dan Naruto Shippuden. Bocah plonga-plongo yang tadinya nggak punya apa-apa, tapi sekarang jadi seorang pemimpin negara. Ya, emang dia adalah karakter utama, tapi masalahnya di era kepemimpinannya, terutama di cerita Boruto, Naruto itu tidak sebijak itu loh memimpin negaranya. Banyak sekali hal-hal yang ambigu dari karakter ini. Memang rakyat bahagia di era Naruto, tapi di sisi lain kalau kita pikir-pikir ya, Naruto untuk mendapatkan jabatannya sangatlah tidak adil. Nah, makanya gue mau bahas ini karena ternyata ada 6 poin yang gue dapetin. Dosa-dosa besar Naruto apa saja ketika dia ini menjabat jadi Hokage. Pertama, menganut nepotisme. Nah, kalau kalian nggak tahu nepotisme ya, itu adalah cara licik sebenarnya di dunia kerja. Contohnya gini deh, lu itu mau daftar kerja, serius banget bikin CV yang niat parah, ikut tes dan lain-lain. Ternyata yang kepilih malah ponakannya si bos. Padahal bisa dibilang ponakannya bos itu nggak becus sama sekali. Ya, intinya nepotisme itu udah kayak bagi-bagi jabatan ke teman atau saudara. Nah, kalau kalian sadar, Naruto pas menjabat jadi Hokage, yang mengisi kabinetnya adalah teman-teman Naruto semua. Gak ada orang baru atau orang yang memang berbakat di bidangnya. Contohnya, lihat aja jejeran orang-orang petinggi Konoha ini. Shikamaru sama Sai itu temannya Naruto. Konohamaru ngapain coba ya? Dia jonin paling gak becus menurut gua. Tapi jabatan dia udah kayak menghadap ke Hokage, cok. Ini cewek yang toketnya hilang mau ngapain coba? Udah tua masih aja main politik-politikan. Nah, Kakashi ini, lu udah kagak punya mata Sharingan, gak usah so asik lah. Mending lu melukis aja melukis ya. Ngapain juga ada 2 mantan Hokage di sini? Mau persminian dan ternyata kalau kita lihat sejarah ya, sudah jadi rahasia umum loh. Kalau Konoha menganut budaya nepotisme. Lihat saja deh Hokage-Hokage terdahulunya. Tobirama adiknya Hokage pertama. Hiruzen murid Tobirama. Minato muridnya Jiraiya dan Jiraiya muridnya Hiruzen. Tsunade cucu Hokage pertama. Dan Kakashi pun nih muridnya Minato. Hokage aja dinasti politik semua anjir. Tapi sebelum kita lanjut ke video, kalian tahu nggak sih anime Bleach itu mengeluarkan sebuah game mobile baru loh, yaitu Bleach Soul Resonance yang sudah bisa di-download sekarang. Walaupun hanya game mobile, tapi grafis yang ditawarkan bener-bener bagus banget, bahkan membawakan sebuah alur cerita sesuai dengan animenya. Bahkan game ini punya cutscene-nya sendiri, berasa jadi game konsol. Dari adegan saat Ichigo menjadi Soul Reaper sampai pertarungan Byakuya melawan Ichigo. Bahkan game ini sudah tersedia bahasa Indonesia buat kalian yang mungkin mau mengikuti cerita Bleach dari awal tapi malas nonton anime atau tidak bisa bahasa Inggris. Bakana. Hanbun no reil to Hatomi ga subete ubai torare desu. Gameplaynya sendiri nanti kalian akan memakai karakter sesuai yang kalian punya dan kalian pilih, dengan pedang Zenpakuto yang unik di setiap karakter untuk bertarung melawan musuh. Dari gameplay yang gua mainin aja kalian udah tahu kan betapa serunya gua ngebantai para hollow. Nah, setiap skill karakter atau ultimate di game ini juga memiliki animasi yang dibuat semirip mungkin dengan animenya. Bahkan efek bankai setiap karakter terlihat benar-benar mewah banget. Oh iya, ada juga sistem counter dan dodge yang membuat gameplaynya lebih seru dan satisfying. Nah, ini nih yang seru, pas kalian counter attack, akan terjadi sebuah pergantian karakter dengan animasi yang sangat seamless. Sekalian terjadi sebuah combo antar karakter yang kalian pakai. Tentunya ini akan menjadi tantangan yang seru banget jika musuhnya itu makin kuat. Kalau kalian lihat di bawah, itu ada sebuah menu yang bernama Recruit. Nah, ini adalah tempat kalian mendapatkan karakter standar sampai karakter limited. Untuk mendapatkan satu karakter SSR, game ini menyediakan garansi 80 kali undian jika kalian tidak begitu beruntung. Oh ya, buat kalian player baru, kalian bisa mendapatkan 20 undian secara gratis hanya dengan login saja. Sampai 300 tiket undian saat server dirilis. Dan tentunya kalian bisa mendapatkan karakter Bleach di hari pertama bermain. Tunggu apa lagi kan? Download Bleach Soul Resonance yang tersedia di App Store, Google Play Store, dan juga emulator, atau cek link yang gua sediakan di deskripsi video ini. Tidak tegas dengan hukum. Kenapa gua sebut Naruto itu tidak tegas hukum? Di era Hokage-nya Naruto itu ada penjahat kelas kakap lah. Contohnya Kabuto. Dia ini adalah dalang dari perang dunia shinobi keempat. Bro, dia kerja sama dengan Akatsuki dan membuat pasukan Edo Tensei yang membunuh banyak sekali shinobi. Dia juga bertanggung jawab atas hilangnya nyawa-nyawa para shinobi yang tidak berdosa. Tapi apa? Di era Naruto, dia hidup santai jadi pengasuh panti asuhan gitu. Sama sekali tidak ada sanksi hukum yang berat buat Kabuto. Nah, gurunya pun sama, yaitu Orochimaru. Kalau kita bicara kejahatan Orochimaru, gila. Ini orang ya, menjadikan manusia jadi bahan eksperimennya. Shinobi-shinobi Konoha diculik buat dijadikan kelinci percobaan.
Bahkan Orochimaru berani menyerang Konoha sampai membuat Hokage mati. Tapi sekarang apa coba? Kagak ada sama sekali hukum yang berani menyentuh Orochimaru. Bahkan Naruto pun sebagai pemimpin malah tunduk ke Orochimaru coba. Naruto juga memberikan fasilitas penuh sama Orochimaru untuk penelitiannya. Ini gila men, hukum apaan coba Konoha ini ya? Mentang-mentang dulu murid Hokage ketiga dan teman satu timnya menjadi Hokage kelima bisa semena-mena dengan hukum negaranya. Janji manis seorang pejabat. Next, ini yang paling tai dari semuanya sih. Sifat janji-janji manis para pejabat itu ternyata ada loh di dalam diri Naruto. Di Naruto Shippuden, kalau kalian ingat ada momen di mana Naruto menceramahi Nagato. Ya, adegan ini tepat setelah Naruto mengalahkan Pain terakhir. Gimana nih caranya agar Nagato ini sadar? Ternyata Naruto menggunakan kata-kata mutiara pejabat, coy. Ore wa Hokage ni naru. Sonde motte, Amegakure mo heiwa ni shite miseru. Ore wo shinjite kure. Kalian dengar sendiri, Naruto akan membawa perdamaian ke desa Amegakure. Yang lu tahu sendiri, emang ini desa udah kagak layak huni. Nah, janji manisnya Naruto itu pun akhirnya nge-genjutsu Nagato. Di era Boruto, ketika Naruto sudah memiliki power untuk membuat semua negara damai, karena bisa dibilang sekarang ini dia adalah pemimpin desa paling maju di dunia Naruto. Tapi semua janji-janji manis ke Nagato tidak ditepati. Pasalnya diperlihatkan di era Boruto, dia bisa-bisanya melupakan Amegakure. Di episode 157 Boruto Anak Haram, di situ Sasuke sama Sai memiliki misi untuk menginvestigasi Amegakure. Ternyata kondisi Amegakure sekarang ini jauh-jauh tidak layak huni. Di era Naruto masih ada orang hidup normal, ada pedagang, masih ada penduduk lah yang terlihat. Tapi di Boruto, astaga, kota hancur jadi sarang kriminal. Dan sekarang tenggelam aja ditelan sama lautan. Udah kayak Jakarta 2050 anjing. Next, selanjutnya adalah Naruto membuat Himawari menang lomba. Bapak Naruto, raja tipu-tipu. Lomba lukisan hanyalah salah satu. Nah, jadi gini, di Boruto episode 33, ternyata ada sebuah perlombaan melukis di desa Konoha. Perlombaan ini pesertanya hanya boleh anak-anak. Dan anaknya Sai adalah salah satu pesertanya. Yang lu tahu sendiri, anaknya Sai atau Inojin ini, kalau udah ngegambar, itu udah gak ada obatnya. Emang udah bakat dari bapaknya. Gambarnya bagus banget, bahkan ada gradasi warnanya. Tapi kalau lu tahu ya, yang menang siapa? Himawari, coy ya. Wajar lah bang, mungkin karena emang gambarnya Himawari itu bagus. Kagak jir, sumpah gambarnya kayak gambaran anak TK baru bisa coret-coret, cok. Kalau kalian bandingin gambarnya Inojin, jauh banget mending punyanya si Inojin gitu. Tapi entah kenapa si Himawari bisa-bisanya menang gitu. Dan kalau kalian tahu, yang memberikan hadiahnya adalah Naruto itu sendiri. Dia memakai jabatannya untuk membuat anaknya menang lomba. Lu bayangin betapa kotornya cara Naruto ini membuat anaknya menang. Bayangin aja besok kalau Naruto ini sampai mengubah konstitusi Konoha. Misalnya kayak Hokage minimal harus 30 tahun, dijadiin minimal 17 tahun gitu. Demi Boruto bisa nyalon menjadi seorang Hokage ya. Fix, ini Naruto harus diadili, coy. Naruto mendidik Boruto menjadi tukang roasting. Bapak tukang ceramah, tapi anaknya malah jadi perosting handal. Ini kayaknya kesalahan Naruto ketika mendidik Boruto. Jadi gini, kalau kalian tahu, di manga Boruto itu adalah seorang perosting handal. Seperti yang terjadi di Boruto to Blue Soft Tech chapter 2. Boruto tiba-tiba datang ke Konoha, yang dicerita sendiri dia ini sudah menjadi seorang musuh Konoha. Nah, pas Boruto berdebat dengan Kode, bisa-bisanya dari mulutnya Boruto ngomong kalau daripada mati percuma, bagaimana kalau coba berguna untuk dunia sekali saja. Bayangin, musuhnya Boruto dikatain tidak berguna sama sekali gitu. Ini tentu perkataan yang sefek banget. Bahkan setelah di roasting begitu, Kode langsung jadi marah. Gue jadi curiga nih, jangan-jangan Boruto punya akun anonim yang kerjanya ngerosting Sasuke. Naruto kebanyakan fokus jadi Hokage nih orang ya. Sampai adab dari anaknya sendiri aja tidak dipedulikan. Gak lulus jadi genin, tapi bisa jadi Hokage. Lu sadar gak sih kalau sampai sekarang ya, Naruto lulus genin aja kagak gitu loh. Serius, Naruto itu kagak punya ijazah genin, coy. Dari awal cerita Naruto, waktu ujian Chunin itu dibatalkan karena invasi Orochimaru. Dan akhirnya sampai sekarang Naruto tidak lolos ujian Chunin. Bertahun-tahun berlalu, Naruto sama sekali sudah tidak pernah lagi ikut ujian kenaikan shinobi. Bahkan sampai saat ini dia menjadi seorang Hokage. Nah, dengan santainya Naruto malah mengatakan kalau
kalau dirinya adalah genin yang bisa menjadi Hokage. Padahal dari sejarah ya, semua Hokage itu sudah pasti lulusan seorang Jonin. Bahkan ada yang lulusan Sanin. Hanya Naruto saja satu-satunya Hokage, tapi hanya lulusan genin. Tentu ini gak masuk akal. Apa kalian rakyat Konoha gak dipimpin sama orang yang hanya lulusan SD aja kagak gitu?